Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Ufan karena telah meluangkan waktunya untuk Zoom bersama kami. Hari ini kita akan wawancara dengan Kak Ufan. Kak Ufan ini selalu golf dalam lomba KMNR sejak kelas 1 SD. Kemudian OSN SD Emas, OSN SMP Perunggu, dan OSN SMA Informatika kelas 8 Emas, serta sudah dapat 2 medali di luar negeri mewakili Indonesia. Kemudian dipersilahkan Kak Ufan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Ya, perkenalkan nama aku Aufan Ahmad Mumtaza. Aku dari SMA Alirsat Satya di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat. Mungkin sekian aja pengenalan. Oke, silahkan yang ingin bertanya dengan Kak Ufan. Kak, pernah nggak kakak ngerasa mau nyerah, tapi gimana cara kakak bangkit lagi? Mungkin kayaknya aku belum pernah kayak nyerah yang benar-benar nyerah sampai nggak mau benar-benar belajar gitu deh. Soalnya eh sering kali kalau misalnya aku nyerah itu, aku ingat-ingat lagi tujuan aku. Misalkan terus mau ASN gitu, tujuan aku kan buat ya tentunya dapat medali dan terlebih lagi dapat medali emas. Jadi mau nggak mau aku nggak boleh nyerah dan ya mau nggak mau aku harus fight dan belajar terus biar bisa capai targetnya. Jadi kita perlu eh, setting target yang jelas, terus sama ngasih effort yang sesuai sama target kita. Kakak punya tips cara belajar gak, Kak? Kenapa? Oh, nggak keren. Kakak punya tips cara belajar gak? Tips. Oh, buat tips belajar, jujur aku hmm, waktu pas belum ASN itu, soalnya kan itu masih COVID, jadi eh, kalau bisa belajar kan kita kan nggak ke sekolah gitu. Nah, jadi cara aku adalah aku maksimalin semua waktu yang ada, karena waktu itu pas lagi beruntungnya pas lagi COVID ya. Jadi di rumah seharian, jadi pas sekolah liburan atau bahkan pas sekolah juga bisa sempatin waktu dari pagi itu aku belajar, ngerjain soal, terus eh, ya karena itu aku waktu luangnya banyak banget jadi bisa buat belajar dari pagi sampai malam sih. Terus kalau misalnya sibuk sama kegiatan sekolah ataupun kayak banyak tugas itu em, dimaksimalkan untuk manage waktunya. Soalnya eh, kalau misalnya kita manajemen waktunya tuh kurang baik, nanti persiapan waktu buat kayak misalkan buat lomba-lomba, buat ASN gitu bakal kurang banget dan kita bakal ketinggalan sama yang lain. Kak, kakak tantangan terbesar apa yang pernah kakak hadapi dalam persiapan Olimpiade? Jujur tantangan terbesar aku nggak tahu ya, soalnya aku kayak kalau misalnya ada tantangan gitu ya ya udah lewatin lah. Kayak hmm, apa ya? Nggak ada tantangan sih, soalnya aku kayak fokus sama diri aku sendiri aja, terus kayak nggak usah pedulin orang lain. Karena kalau misalnya kita misalkan merasa kalah sama orang lain tuh malah kitanya makin down. Jadi biasanya aku ya udah lanjutin
ya belajar aja nggak peduli apapun. Terus nanti tinggalkan hasilnya ya bisa ditentuin dari rank pas lombanya gitu. Kak, biasanya belajar matematika berapa lama dalam sehari? Eh, Kayaknya terakhir kali aku belajar matematika intens itu pas SD. Karena pas SMP aku udah eh, beralih ke informatika. Terus sekarang juga udah kayaknya udah nggak nyentuh matematika lagi. Cuman belajar dari buat sekolah doang. Gitu sih. Kakak belajarnya sampai jam berapa? Em, aku kalau misalnya belajar itu aku nggak setting kayak berapa lama ataupun berapa sampai jam berapa gitu sih. Kayak lebih ke arah pingin ngerjain berapa soal ataupun kayak pingin ngertiin materi ini atau materi itu gitu. Dan kalau misalnya belajar materi pun harus benar-benar ngerti. Terus kalau misalnya ngerjain soal itu harus benar-benar paham sama penyelesaiannya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu soal-soal yang setipe tuh bisa udah kebiasaan dan bisa lebih gampang lah ngerjainnya gitu. Kak, kakak kan sudah menyelesaikan banyak soal Olimpiade. Adakah konsep dari satu bidang matematika yang menurut kakak sangat berguna dalam bidangnya? Hmm, apa ya? Kayaknya semuanya sama aja sih. Soalnya kayak ilmu matematika ya apa ya? Aduh, aku kurang bisa jawab sih itu. Soalnya kayak menurut aku ya udah gitu aja. Kak, Kak, gimana kakak mempertahankan prestasi kakak dari kecil sampai sekarang? Menurut aku konsistensi sih. Soalnya sekali aja kita lengah tuh bisa banget kita kayak tiba-tiba lupa sama suatu materi atau suatu hal gitu. Terus nanti pas olimpiadanya keluar dan kita udah karena kita udah jarang ngerjain soal itu nanti bakal kayak nggak terbiasa dan bakal lama ngerjainnya gitu. Karena aku pernah juga jadi dulu tuh kan emang aku pas SD kan sempat kayak intensif belajar matematika gitu. Terus kayak pas SMP kan aku agak stop belajar gitu. Terus pas dikasih soal-soal olimpiade lagi itu kayak agak lama mikirnya. Jadi perlu kita perlu konsistensi belajar. Nggak harus tiap hari, tapi yang penting kayak setiap apa ya setiap saat nggak setiap saat, setiap minggu lah paling nggak di review-review lagi atau enggak sering ngajain soal-soal latihan olimpiade biar eh, ilmu-ilmu kita tuh nggak akan kebuang dan kita nggak ngelupain gitu. Kak, Makasih, Kak. Kak, biasanya kalau belajar kakak lebih suka belajar sendiri atau sharing bareng teman? Buat belajar aku seringnya sendiri karena kalau sama teman sebenarnya ada plus minus ya. Kalau sama teman tuh bisa diskusi terus misalnya bisa bahas soal gitu-gitu kayak share ide kita sama yang lain. Tapi kalau sendiri itu lebih tenang biasanya dan juga buat aku pikiran aku lebih lancar kalau belajar sendiri gitu. Pak, ini kurang 6 bulan lagi untuk OSN. Yang paling tepat itu belajar materi atau latihan soal sih, Kak? Em, Kalau buat matematika ya, mungkin kalau buat matematika itu mungkin paling nggak kita udah tahu materi-materi dasarnya, terus nanti lanjut dari soal. Nah, kalau misalnya kita ketemu soal yang kita materinya belum kita kuasai, itu baru pelajari materi itu lebih dalam lagi. Karena biasa kan di soal-soal gitu ada pembahasan kan. Terus dari pembahasannya itu biasa kayak dikasih tahu pakai teorema atau eh, rumus-rumus apa gitu. Nah, baru kita pelajari pelajari lebih dalam tentang rumus itu. Nah, nanti secara nggak langsung kita latihan soal dapat sama nanti sekaligus kita belajar materi juga. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng. Kak, gimana sih cara menghadapi rasa malas untuk belajar? Padahal sudah ingin belajar, namun kayak pas mulai itu terasa berat gitu, susah. Sabar. Buat menghadapi rasa males, em,
mungkin harus ada kayak sedikit keresahan gitu, dan juga kayak kita harus mikir juga kalau misalkan kita nggak mulai-mulai belajar kan kapan lagi gitu. Nanti target kita nggak bakal kecapai. Jadi emang harus melawan rasa malas itu, soalnya kayak apa ya? Soalnya kalau nggak belajar ya nggak bakal dapet apa-apa, dan eh ya kita nggak bakal belajar banyak hal. Dan juga eh kalau misalnya benar-benar malas, paling nggak kita ngerjain satu dua soal itu udah cukup. Tapi yang penting konsisten tiap hari. Nanti kan kalau satu dua soal kumpul gitu bakal eh, kita bakal misalnya dalam seminggu bisa 15 sampai 20 soal, itu udah lumayan. Saat lomba, kalau kakak nemu soal yang susah, biasanya apa yang kakak lakukan? Kalau nemu soal-soal susah ya tinggal di skip aja sih, terus cari saya soal yang gampang. Terus kalau udah semua, baru semua soal gampang udah kita kerjain. Nah, baru balik lagi ke soal-soal susah itu. Terus eh, refresh pikiran kita biar biar dia nanti mikirnya tenang. Soalnya kalau misalnya panik malah tambah pikirannya malah kacau, terus nggak bisa step by step ngerjain soal itu. Kak, apakah informatika itu hanya mempelajari coding atau membuat game atau membuat robot gitu? Itu saja? Atau ada Eh, lagi? Kalau informatika secara luas emang bisa kayak buat game ataupun ngoding web atau apapun. Nah, tapi kalau misalnya buat OSN ini, itu lebih ke arah kita nge-solve suatu problem yang yang mana kita bisa jalani eh, input yang dikasih, terus kita harus mengeluarkan output yang ingin diminta dari soal tersebut. Jadi kayak kalau informatikanya OSN itu lebih kayak problem solving aja, dan habis itu kita baru eh, misalkan kita udah nemu solusinya dengan secara pikiran kita, terus kita convert solusi kita itu ke codingannya. Berarti Gitu. kayak logika gitu ya? Iya, kebanyakan soal informatika kayaknya memang perlu logika, dan juga hmm, basicnya banget, kayaknya basicnya tuh math, matematika gitu. Kasih Kak. Kak, caranya supaya bisa menang OSN gimana? Nah, yang paling penting sih ya tentunya belajar nomor satu, kedua konsistensi, karena kalau misalnya cuma belajar sekali doang ya apa yang mau diharapin gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa berdoa untuk kelancaran sebelum OSN-nya. Terus udah sih itu aja. Yang penting konsisten aja sih. Oke, Kak. Kasih. Kak, mau Kak, nanya, berapa kali kita ngulang materi? Kenapa? Sampai berapa kali kita ngulang materi? Maaf nggak kedengeran. Kayaknya suara Sampai kecil. berapa kali kita ngulang materi, Kak? Berapa kali? Oh, eh jujur aku orang yang sering lupa sama materi. Jadi misalkan aku udah belajar, terus aku misalnya udah ngerjain soal yang sesuai dengan materi itu, terus misalkan beberapa saat, kayak misalnya seminggu kemudian, aku ketemu soal yang setipis itu lagi, terus aku lupa. Aku biasanya agak-agak lupa sama materinya itu. Nah, biasa aku review lagi. Nah, usahain kalau pas review itu benar-benar hafal. Nggak harus hafal sih, yang penting ngerti. Dan kira-kira tergantung materinya sih. Kalau materinya susah tuh biasa 2 sampai 3 kali ngulang baru kayak connect gitu, dan ngerti bener-bener tentang materinya. Tapi kalau materinya lumayan gampang, kayak misalkan cuman rumus satu baris atau gimana gitu, mungkin kayak cuman sekali doang bisa. Dan ya mungkin aku jawab-jawab yang di chat ya. Seberapa sering kakak berlatih mengerjakan soal MTK di luar? eh Mungkin kalau dulu pas SD aku
lumayan sering ya. Mungkin pas habis pulang sekolah aku langsung belajar. Terus jangan lupa ada break dulu istirahat. Habis itu malamnya mungkin lanjut lagi, tapi jangan sampai kemalaman karena kita juga butuh istirahat. Jadi sesuaiin sama kemampuan masing-masing buat belajar materinya. Misalnya biar nggak burn out juga. Gimana cara kakak belajar? Em, Jujur aku kalau belajar eh, biasanya sesuai mood aku aja sih. Soalnya kalau misalnya aku lagi nggak mood gitu, nanti biasanya materi yang dipelajari itu nggak terlalu connect. Jadinya malah kita cuman pusing doang, terus nggak dapet apa-apa gitu. Jadi usahain pas lagi pas lagi moodnya lagi baik, terus lagi bener-bener niat buat belajar. Jadinya pembelajaran kita tuh benar-benar masuk ke otak kita. Kak, menurut kakak jam belajar yang efektif itu, oh ya, tadi udah jawab. Materi MTK yang paling susah, apa ya? Kayaknya kalau jujur aku juga bingung karena kalau ada yang susah biasanya aku kayak sekedar tahu aja, jadi kurang mengerti dengan materi itu. Jadi kayaknya materi MTK tuh sebenarnya pasti bisa dipahami. Cuman eh, beda materi itu biasanya beda waktu untuk kita memahami materi itu. Jadi eh, sebenarnya tergantung materinya banget dan tergantung kita passion kita kayak kita biasanya senangnya di materi apa. Misalkan geometrika atau aljabar atau eh, kombinatorika ataupun teori bilangan. Gimana cara kakak nguasain suatu materi? Nguasain suatu materi, pertama yang pasti baca materinya dulu, pahami betul-betul. Kalau misalnya nggak ngerti, usahain tanya guru atau apa gitu yang ngerti tentang materi itu dan minta buat dijelasin secara detail sampai benar-benar kita benar-benar ngerti sama materinya itu. Terus eh, latihan soal, karena percuma kalau misalnya kita belajar materi doang, terus udah habis itu kita nggak ngerjain apa-apa tentang materi itu. Jadi itu cenderung kita gampang lupa. Karena aku pernah kayak gitu, kayak udah belajar suatu materi ini, terus kayak sosokan ngerti gitu kayak oh ya gitu gitu aja terus pas dikasih soal tentang materi itu aku benar-benar ngeblank terus kayak gak tahu ngerjainnya mulai dari mana gitu. Jadi usahain habis ngerti suatu materi itu buat nguasainnya harus kerjain latihan soal yang sesuai sama materi itu. Menurut kakak seberapa penting ikut lomba-lomba dari kecil? Apakah dulu sebelumnya ikut OSN dan YOI sering ikut lomba lain? Lomba pertama aku tuh KMNR kelas 1 SD kayaknya. Nah, mulai dari situ aku sering ikut lomba-lomba gitu, kayak lomba-lomba kayak Sasmo, Seamo gitu-gitu. Eh, nah, terbiasa lomba-lomba sebelum ASN itu melatih mental kita buat eh, ngerjain soal-soal yang sulit gitu kan, kalau Olimpiade. Jadi nanti pas OSN-nya cenderung lebih nggak panik dan lebih nyantai ngerjainnya. Tapi nggak terlalu nyantai juga, maksudnya kayak kita lebih pede dalam ngerjainnya itu. Jadi eh, ya mental kita bakal lebih kuat dan kita lebih lebih bisa ngerjainnya. Kak, apa kebiasaan buruk yang dulu kakak punya saat belajar matematika dan bagaimana cara kakak memperbaikinya? Oh, kebiasaan buruk mungkin dulu aku orangnya males nyoba. Jadi kalau misalnya aku ngelihat suatu pertanyaan sekilas nih, habis itu aku ngerasa itu susah, aku langsung ngelihat kunci jawaban sama pembahasannya. Nah, padahal cara yang benar itu adalah
at least kita nyoba dulu. Nyoba kayak sempatin waktu kayak misalkan buat soal matematika nih. Biasanya kan mungkin ya 5 menit gitu. Anggap aja ya. Anggap aja 5 menit. Kita coba dulu 5 menit. Kalau sampai kita benar-benar nggak bisa, baru ngeliat kunci jawaban. Jangan kita ngelihat soal, terus langsung ngerasa nggak bisa, dan langsung ngelihat kunci jawaban. Nah, kenapa? Eh, Pokoknya kita harus nyoba dulu, soalnya bisa aja sebenarnya kita tuh bisa ngejain, cuma kita tuh males mikir aja step by stepnya gimana. Kakak main game nggak? Eh, iya, aku sering main game sih sebenarnya, cuman eh jangan lupa ya dibatasin lah, jangan kayak sampai kecanduan gitu. Biasa aku main game cuma buat refreshing aja. Misalkan kalau otak daripada belajar terus, belajarnya kelamaan itu malah jadi stres kan. Nah, buat menghilangkan stresnya adalah dengan cara bermain game. Tapi usahakan gamenya jangan yang bikin stres juga, biar stresnya nggak double. Oke, Kak, makasih. Ada lagi yang mana ya? Kak, gimana cara kakak berpikir ketika menghadapi soal cerita yang panjang? Nah, itu adalah salah satu eh, tipe soal yang paling aku nggak suka, yaitu soal cerita. Karena biasanya bertele-tele, terus kita kan malas baca gitu kan, terus malas ngertiin soalnya kayak gimana. Nah, eh, biasa kalau soal-soal panjang itu kan, biasa aku skip dulu. Terus aku ngerjain soal-soal yang pendek dulu. Nah, itu aku lebih suka memahami soal yang gampang gitu. Nah, habis itu kalau misalnya udah semua yang pendek-pendek, baru kita ngerjain yang panjang. Nah, usahain jangan sampai kita salah baca gitu. Karena aku sering banget salah baca, jadinya salah hitung, terus nggak nemu jawabannya di akhirnya. Nah, buat soal-soal cerita gitu, kita harus bisa scanning kayak kata-kata yang penting itu yang mana aja. Dan ini tuh gimana caranya dari soal cerita cerita itu dijadiin suatu persamaan matematika gitu. Biasanya begitu. Kakak kenapa memilih informatika? Em, Jujur aku dari pas eh, milih informatika juga itu karena saran dari ibu aku, karena pas kelas 7 aku ikut OSN matematika SMP, terus dapat perunggu kan. Nah, habis itu karena kelas 8 yang nggak bisa ikut OSN lagi, nah jadi waktu itu yang bisa ikut OSN itu OSN informatika. Jadi aku coba aja dan ternyata aku tertarik buat informatika itu. Jadi aku mendalami dan terus belajar sampai akhirnya bisa ikut OSN informatika dan dapat medali gitu. Kakak dapat medali informatikanya pas kelas Itu pas OSN aku kelas 8, berarti naik ke kelas 9. melawan anak-anak SMA dong. Eh, iya sih kebetulan. Tapi pas tahun itu juga sebenarnya yang juara satunya di OSN Informatika Absolute Winner itu juga seangkatan kayak aku. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja buat em, anak SMP maupun SMA, bisa banget buat bersaing. Kak, punya trik gak untuk mengerti soal cerita yang panjang itu dalam waktu singkat agar kita bisa mengerjakan soal tersebut dengan cepat gitu? Nah, mungkin highlight kata-kata yang penting sih, sama highlight angka-angkanya. Biasanya eh, dari angka-angka itu, at least kita bisa nge-infer ke sesuatu yang samaan yang mungkin gitu. Nah, habis itu baru ya
ya usahain ngerti sama ceritanya lah, dan jangan malas baca gitu. Sering-sering latihan soal cerita aja sih kalau kata aku. Makasih Kak. Iya. Kakak pernah ngerasa lelah nggak pas ngerjain soal? Em, Lumayan sering sih. Jadi ya kadang kan aku juga kalau ngerjain soal pasti kan, kalau kita ngerjain soal kan pasti butuh mikir ya. Dan kalau kita mikir tuh biasanya ya kita jadi kekuras gitu energinya. Jadi ya usahain sempatin kayak habis ngerjain beberapa soal itu istirahat dulu, bisa dengan main game atau enggak kayak sekedar tiduran aja gitu, atau sambil ngapain yang punya kegiatan yang nyantai gitu, biar otak kita ke refresh lagi buat ngerjain soal-soal yang lain. Terus kakak ngatasinnya gimana? Hmm, Ya itu tadi sih buat ngatasinnya ya biasa, hmm, kayaknya menghirup udara di luar itu cukup refreshing buat aku, karena kayak aku sekolah pas di SMA ini itu kalau habis suatu pelajaran itu aku selalu keluar kelas buat dapetin udara segar, karena itu bisa nge-refresh otak banget menurut aku. Oke kak, makasih. Kak, tadi kan kakak bilang main game yang tidak bikin stres. Nah, kayaknya lebih baik aku tidak menyebutkan game yang aku mainkan, karena itu seperti membuat stres. Nah, jadi kalau bisa main game-game kayak puzzle aja sih. Biasa, karena aku dari kecil suka banget main game puzzle, kayak misalkan Sudoku, ataupun kayak apa ya, dulu tuh aku sering main game, Blok. hmm, iya boleh. Aku juga suka main itu. Kak, apa yang kakak lakukan kalau hasil lomba tidak sesuai harapan? Eh, Mungkin refleksi diri, karena ya ya sebenarnya kan rezeki udah ada yang ngatur juga. Jadi eh ya pasti nggak selalu setiap lomba itu sesuai sama ekspektasi kita gitu. Nggak mungkin kita kayak menang segala kompetisi gitu ya. Mungkin bisa, tapi kalau misalkan kita kayak kerja kerasnya banget-bangetan. Nah, em, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi ya kita berbenah. Misalkan eh, kita perbaiki cara belajar kita, cara ngerjain soal-soalnya itu, dan juga lebih ke arah kayak eh, riset otak aja sih. Biar nanti eh, lomba-lomba selanjutnya itu bakal lebih baik gitu. Ya nggak usah terlalu dipikirin. Oh, kalau seminggu berlatihnya berapa hari atau jam? Berapa hari berapa jam per hari? Aku nggak ngeset berapa jamnya sih, tapi at least kita setidaknya kita ngerjain em, banyak soalnya itu lumayan buat eh, apa ya namanya, kayak yang sewajarnya gitu loh. Jangan kayak terlalu sedikit, tapi nggak usah yang terlalu banyak banget, karena ya kecuali kalau emang pingin belajar banyak banget, mungkin eh, bisa berlatih kayak 3 sampai 4 jam sehari. Tapi itu kalau misalnya memang benar-benar niat dan juga kayak eh pingin banget belajar buat materi itu, atau ngerjain soal-soal. Tapi buat sewajarnya itu mungkin belajar cuman eh 1 sampai 2 jam sehari itu udah cukup banget menurut.
Apa yang membuat kakak ingin ikut lomba-lomba matematika? Pas SD ikut lomba matematika karena dulu pas kecil sih pengen ngerjain soal-soalnya sih. Karena menurut aku merasa kalau udah belajar materi soal-soal matematika tuh kayak ngerjain soal matematika tuh menyenangkan gitu. Dan juga kan biasa ada tambahan hadiah, hadiah dari lomba itu. Jadi ngebuat aku lebih semangat buat ikut ikut lomba-lomba matematika gitu. Mungkin ada lagi mau nanya terakhir. Menurut kakak kegagalan itu apa? Kegagalan itu kalau misalnya kita malas belajar, soalnya nanti eh ya kalau kita nggak belajar eh, kita mau dapat materi apa gitu. Terus kayak misalkan kalau misalnya kita nggak belajar, terus ikut lomba, ya pasti udah tahu lah ya hasil bakal gimana. Soalnya eh, yang pasti hasilnya itu bakal mencerminkan sama eh, pembelajaran kita. Tips untuk memenangkan lomba matematika, ya tadi udah sih. Yang penting konsistensi aja, belajar tiap hari. Nggak harus tiap hari sih, yang penting kayak sewajarnya dan cukup untuk mengalahkan peserta-peserta lainnya. Kenapa kakak ngerasa dulu pas masih SD MTK menyenangkan? Karena dulu aku suka banget ngitung-ngitung pertambahan kurang kali bagi dalam matematika. Dan mungkin karena kebiasaan dari kecil yang aku eh, benar-benar emang suka sama angka dan suka ngitung cepat. Oh, oke Kak, makasih. Ya, Iya, anak-anak open kamera. SNSD-nya kapan? Anak-anak open kamera ya. Kak Alvan OSN SD-nya 2019 bareng Kak Esther. Oke, yuk anak-anak kita foto bareng. Kak Alvan mau sholat Isya ya di masjid. Oke, hostnya sudah siap. Nih. Sudah, Mami. Sebentar. 1, 2, 3. Baiklah. Udah. Oke. Terima kasih Kak Alvan untuk waktunya buat Little Candles. Semoga sukses terus buat Kak Alvan ya. Kak Alfa. Makasih Kak amin. Alfa. Makasih juga ya. Makasih Kak Alvan. Sukses, Kak. Ya, ya, makasih ya. Sukses, sukses juga. Aku izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oke.